semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menyajikan teks akademik dalam berbagai genre. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARMFU. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Indah Rahmasari dengan NIM 2501220. Yang kedua ada Ivan Derahman Sandrio dengan NIM 2501221. Yang ketiga ada Keisha Zirielva dengan NIM 2501222. Dan yang terakhir ada Laila Faidila Akbar dengan NIM 2501223. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu pengertian dari teks akademik. Nah, teks akademik ini biasa kita kenal juga dengan teks ilmiah. Didefinisikan sebagai tulisan yang diperoleh dari sebuah pengamatan, peninjauan, dan penelitian di bidang tertentu yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu apa sih pengertian dari teks genre makro? Nah, teks genre makro ini adalah teks dengan ragam kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai jenis teks. Teks ini berisikan informasi dari berbagai narasumber yang bisa berupa ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Karakteristik teks genre makro. Teks genre makro memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki struktur yang terorganisir, penyajian tema atau isu yang relevan, menggunakan gaya bahasa yang beragam untuk menarik perhatian pembaca, mencerminkan realitas masyarakat, dan menyajikan berbagai sudut pandang. Adapun tujuan penggunaan teks genre makro yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua membantu mendidik pembaca memahami konsep, yang ketiga mendorong pemikiran kritis, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran sosial dan budaya tentang masalah yang relevan. Adapun jenis-jenis teks akademik dari genre makro, yang pertama ada ulasan buku, yang kedua ada proposal, yang ketiga ada laporan, dan yang terakhir ada artikel ilmiah. Baiklah, selanjutnya adalah ulasan buku. Ulasan buku merupakan karangan yang berisi kupasan, komentar, atau kritik terhadap suatu objek yang cenderung subjektif atau berupa pertimbangan rekomendasi. Struktur ulasan buku terbagi menjadi 4. Yang pertama itu orientasi, yang kedua itu tafsiran, yang ketiga itu evaluasi, dan yang keempat itu rangkuman. Jenis-jenis ulasan buku terdapat menjadi 3. Yang pertama itu teks ulasan informatif, yang kedua itu teks ulasan deskriptif, dan yang ketiga teks ulasan kritis. Selanjutnya adalah proposal. Proposal, rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu acara atau kegiatan. Proposal kegiatan biasanya digunakan untuk mendapatkan perizinan atau permohonan dana. Proposal dalam akademik contohnya itu ada 3. Yang pertama itu skripsi, yang kedua itu disertasi, dan yang ketiga itu tesis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait laporan. Laporan adalah dokumen atau presentasi yang menyajikan informasi secara terorganisir kepada audiens tertentu. Laporan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Namun, laporan lengkap biasa dalam bentuk dokumen tertulis. Selanjutnya, jenis dan struktur laporan. Pertama, struktur laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka. Metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, struktur laporan kegiatan, yaitu pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi hasil kajian atau penelitian yang bersifat keilmuan. Tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan yang dapat dipahami dan diverifikasi oleh pembaca. Adapun jenis-jenis artikel ilmiah, yang pertama artikel dari hasil penelitian, yang kedua artikel hasil kajian pustaka.